Di suatu hari ada sekelompok anak yang ingin belajar mapel IPS untuk ulangan harian mapel IPS. Dan di hari Rabu, tibalah hari Rabu, mereka pun akhirnya belajar di rumah Aisyah. Lalu mereka pun sudah sampai, tetapi Silvi pun datang terlambat. Silvi, kenapa kamu telat kesininya? Maaf ya, aku telat. Nggak apa-apa. Yaudah yuk kita belajar. Ayo. Besokan ada ulangan harian IPS. Oh iya, aku sempat lupa. Yaudah yuk buka-buka LKS-nya. Ayo. Kalian tahu nggak sih pengertian pasar bebas? Apaan tuh? Pasar bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap kegiatan impor atau ekspor loh. Oh. Kalau tujuannya gimana? 1. Perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif, atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak. 3. Aspek ke pasar, aspek informasi pasar yang tidak diatur. Kalian tahu nggak sih ada loh beberapa macam organisasi ekonomi dalam perdagangan bebas. Itu ada 5. Yang satu MEA. Kalian tahu nggak sih pengertian MEA? Aku tahu. Sejarah MEA diawali dari perjanjian bersama pada konferensi tingkat tinggi KTT yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. KTT di Bali, Indonesia pada Oktober 2003 menelurkan hasil yang hampir sama dengan KTT 1997. Regional yang akan diterapkan pada tahun 2020. KTT selanjutnya pada 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang awalnya tahun 2020 menjadi tahun 2015. Anggota MEA yaitu 11 negara ASEAN. Oh kayak gitu pengertian MEA. Tapi ada tujuannya juga loh. Kalian tahu nggak tujuannya? Apa tuh tujuannya? Tujuannya yaitu 1. Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN. 2. Menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetisi ekonomi. 3. Meratakan perdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi usaha kecil dan UKM. 4. Mengintegrasi ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan berdasarkan untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam mencaturkan kebijakan global. Itu adalah tujuan MEA. Enggak sih? Habis MEA kan ada AFTA. Kalian tahu nggak pengertian AFTA? Merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Ada tujuan ASEAN nih. Yang apa tujuannya? 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak foreign investment (FDI), meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN, intra-ASEAN trade. Ada yang ketiga nih, yaitu APEX. APEX apa ya pengertiannya? APEX adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Ya ada tujuan nih yang APEX. Apa itu tujuannya ya? Tujuan Asia Pacific Economic Corporation (APEC). 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. 2. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 3. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara untuk berkembang. 4. Meningkatkan
perdagangan dan investasi antar anggota. 5. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dan tingkat inflasi rendah, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Oh, seperti itu. Oh ya, ada juga loh pengertian Uni Eropa, siapa yang tahu? Aku. Berakhirnya Perang Dunia II mengakibatkan Eropa mengalami kemiskinan dan pecahan. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana. Oh ya, ayo kita lanjutin ya. Tadi kita sampai di tujuan ya. Siapa yang mau bacain tujuannya? Ayo. 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerja sama ekonomi, perbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjaminkan adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapus semua rintangannya yang menghambat lanjutannya perdagangan internasional. 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara lain anggota UE atau ME. Oh ya, ini ada WTO ya. Sekarang aku yang mau baca ya, yang WTO. Pengertian WTO yaitu sebagai organisasi perdagangan dunia, merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Ada tujuannya juga loh teman-teman. Ya, tujuannya itu ada 7. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. 2. Membantu produsen barang dan jasa serta eksportif dan importif dalam kegiatan perdagangan. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 4. Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. 7. Menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Oh iya, ada dampak perdagangan bebas loh. Ya, ada 2, dampak positif dan negatif. Kalian tahu nggak sih dampak positif apa saja? A. Meningkatkan keuangan negara. B. Membantu meningkatkan daya saing ekonomi. C. Meningkatkan investasi. D. Menambahkan devisa negara. E. Memperkuat posisi perdagangan. Oke gitu dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya ada yang tahu? Aku. A. Tergantung dengan negara lain. B. Intervensi asing terhadap ekonomi Indonesia. C. Masuk tenaga asing ke Indonesia. D. Mendorong masyarakat hidup konsumtif. Oh, seperti itu dampak positif dan negatifnya. Semoga nanti materi ini bisa keluar ya di ulangan harian nanti. Amin. Semoga kita mendapatkan nilai yang bagus juga ya, teman-teman. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asri. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini aku jadi sibuk. Itulah materi yang telah didiskusikan oleh kelompok 5. Waalaikumsalam.